Indal munkasirati qulubuhum min ajli. Dalam hadis Allah berkata, bersabda, aku anak utawi ingsun uga indal munkasirati qulubuhum. Aku berpihak atau mendukung atau bersama orang-orang yang hatinya pilu, yang ngenes. Min ajli, karena aku bersama orang yang hatinya duka bersamaku karena aku. Wa man kana Allahu indahu, barang siapa yang Allah bersamanya, barang siapa orang yang telah mampu bersama Allah, selalu bersimpuh di hadapan Allah, fahuwa a'zamu min alfi muta'in, dia adalah lebih agung daripada 1000 orang yang taat. Orang yang selalu bersimpuh di hadapan Allah lebih hebat daripada 1000 orang yang taat. Tujibu lahu ta'atuhu, yang harus ditaati. Tarduhu wa ba'duhu, terusirnya dan jauhnya. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada sebagian nabi. Qul li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku as-siddiqin, yang jujur, yang benar. La yaghtarru, jangan tertipu, jangan tergoda. Ightirar, al-ghurur. Fa ini, karena sesungguhnya aku ini, in uqim alihim adli wa qisti, kalau aku menegakkan keadilanku, u'azibuhum, aku menyiksa mereka, ghaira zalimin lahum, dengan tidak menganiaya mereka. Wa qul li ibadil khati'in la yai'asu min rahmati, katakan kepada hambaku yang berdosa, yang melakukan kesalahan-kesalahan, jangan berputus asa dari rahmatku. Fa innahu la yakburu alayya dzanbun aghfiruhu, karena tidak ada satu dosa pun yang besar bagiku. Aghfiruhu, yang aku ampuni. Yang benar, jangan merasa tertipu karena merasa dirinya melakukan ibadah, melakukan ketaatan, banyak sedekah, banyak berzikir. Jangan tertipu, karena kalau aku menetapkan keadilan, ku terapkan keadilan, adalah hakku untuk menyiksa mereka tanpa dengan tidak ada pengertian bahwa aku menzalimi mereka. Aku tidak zalim. Kalau mereka yang aku siksa, aku tidak zalim. Artinya aja watir ketika bisa mendung siraku. Sing ngerasa benar aja sebut jadi wong benar. Sebab kita gak bisa mendung siraku. Dan kepada yang banyak dosa juga jangan putus asa, jangan khawatir. Nggak ada dosa yang tidak bisa kuampuni. Paham boleh? Jadi sebab ketertipuan kita dan keputusasaan kita, kedua-duanya bisa terjadi. Kita tertipu dengan diri kita sendiri karena kita sudah merasa jadi orang baik, sudah menjadi orang terhormat, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, seolah-olah meyakini akan masuk surga. Kalau kuterapkan keadilanmu, termasuk kamu juga aku siksa, nggak ada urusan. Demikian juga putus asa, nggak usah putus asa. Berapapun dosamu, sebesar apapun dosamu, nggak usah putus asa. Nggak ada dosa itu lebih besar dari ampunanku. Ya artinya bahwa sekalipun lembuk 40 tahun gak langkah urusan, beres tepanggur kabeh. Ya, ini wifaqan liqauli ta'ala,
fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Artinya bahwa keputusasaan itu terjadi karena dia sudah merasa dosanya kelewat batas, kejahatannya sangat banyak, sehingga tinimbang ning akhirat turung tentu ora. Ya sisan pe senang-senang ning dunia. Itu kan akhirnya. Mampa mumpung. Rawud mana rawud mana ya belah. Ya di pos-posakan sisan. Gitu. Demikian juga al-ikhtirar al-ghurur wal yaghtaru. Jangan sampai kita tertipu. Kita ini tertipu oleh diri kita sendiri kok. Jadi makanya as-siddiq dengan apa? As-siddiq dengan as-sadiq. Kalau apa namanya as-sadiq itu kamu disebut orang jujur kalau mulutmu tidak berbohong. Tetapi anta adalah siddiq, orang yang benar ketika hatimu tidak berbohong. Paham boleh? As-sadiq itu artinya orang yang jujur. Kapan kau jadi orang jujur itu? Ketika mulutmu tidak bohong. Tapi kapan kamu itu sebut siddiq, orang yang benar? Adalah ketika hatimu tidak pernah membual. Tuh. Jadi hatinya berbohong, tertipu. Perangsannya bener baik. Tuh. Jadi artinya ya dalam hal semacam ini, dalam keadaan kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, kita tetap selalu minta ampun. Kita sedang melakukan banyak dosa juga tetap selalu minta ampun. Wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul ma'siyati wahidatun. Pertobatan dari satu kemaksiatan satu kali. Wa taubatut ta'ati, dan pertobatan dari ketaatan alfu taubatin, 1000 pertobatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara salasan. Dan Rasulullah itu ketika selesai sholat dia meminta ampun 3 kali. Ta'liman lil ummati, untuk mendidik umatnya, untuk mengajari umatnya fi syuhudit taksir, dalam kesaksiannya bahwa diri manusia selalu ada saja keteledorannya, selalu ada saja kesalahannya, sekalipun dalam mentaati, dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada. Wa illa, kalau tidak demikian, fala istighfar mentaatihi, maka tidak perlu istighfar dong. Masa bersembahyang baca istighfar? Kalau habis maksiat ya pantas istighfar. Kalau salat. Nah, makanya pengertian istighfar itu bukan berarti sholat itu satu dosa, tetapi di dalam pelaksanaan kita melakukan sholat itu pasti ada saja kekurangannya. Ya, min syuhudi taksir, ada saja kealpaannya, ada saja kesalahannya. Entah pikirannya ngelayap, entah ngelamun, yang berakibat sampai jumlah rakaat kita lupa. Ya, sujud sepisan langsung ngadeg, beringayal, macam-macam lah. Mungkin kita dalam keadaan sholat kita sudah batal tapi kita nggak sadar, atau juga kita waktu wudhu juga di sikutnya ada kena cet, kita nggak tahu. Itu min syuhudi taksir, itu adalah maknanya seperti itu. Artinya selalu ada kekurangan-kekurangan, ada keteledoran dalam pelaksanaan sholat kita itu. Jadi bukan macam istighfar dari sholat, bukan karena saya sholat maka saya istighfar, bukan. Barangkali di dalam sholat kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan di sisi Allah. Kita memberikan hadiah kepada orang juga. Ya, pertama-tama mohon maaf, barangkali kurang berkenan.
tapi saya sudah mengupayakan untuk memberi yang terbaik. Ya, bokatan kurang cocok ya moga pangapura bela bisa semene kan gitu. Wala dzanba 'alal mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada dosa alal mukhtar kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu nggak ada dosa. Toh masih istighfar juga. Ada jaminan bahwa beliau tidak melakukan dosa atau juga kesalahannya selalu dimaafkan. Bisa terjadi. Bukan dosa, kesalahan dimaafkan. Ada jaminan bahwa Nabi tidak berdosa, tapi toh juga masih meminta ampun kepada Allah. Jadi artinya bahwa kerendahan hati kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Jadi ketika kita sedang berbuat baik, janganlah kita lalu merasa sombong kepada Allah. Sepertinya kita berbuat baik kepada Allah. Ketahuilah, engkau tidak mungkin bisa berbuat baik kepada Allah. Kebaikan apa? Kader tangan singgawe Gusti Allah. Iya, pari sinyulakan Gusti Allah. Emas singgawe Gusti Allah. Alam dunia kabeh oleh gawe Gusti Allah kabeh. Termasuk sirane deke Gusti Allah. Jadi siapa ngepai siapa kan? Bujang ngepai majikan mungkin beli. Nyong bujang kok mangan ini kono ngising ini kono duit sing kono masake sing majikan kabeh. Tuli merasa berjasa memberi makan kepada majikan. Ini banyak sekali kita orang Islam yang merasakan seperti menghutangi Allah, kita berbuat baik untuk Allah. Kebaikan apa yang kau berikan yang semuanya punya Allah aja. Ya sekarang begini, seorang pembantu merasa berjasa kepada majikannya. Baju dikasih, uang dikasih, makan dikasih, tempat tinggal dikasih, semuanya. Dan kalaupun dia masak juga berasa majikan sih. Makanya Allah tidak mengakui kamu kalau merasa ngerewangi sugi gusal. Yang gusal lu sugi dewek. Yang terus yang butuh kusira, kalau gusal mah sugi dewek sih. Makanya jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Allah mengatakan bahwa kamu semua itu butuh sama Allah. Butuh bukan barat. Butuh kepada Allah. Fuqar itu orang-orang yang fakir kepada Allah. Artinya yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah sugi dewek, terpuji dewek, saya enggak butuh. Nah, di sini jadi kenapa kita mesti mewaspadai diri kita sendiri ketika kita sedang berbuat baik. Karena yang dikhawatirkan adalah tertipu kita sendiri. Seolah-olah kita telah berbuat baik kepada Allah dan kita mengharapkan imbalan dari Allah, menuntut bayaran dari Allah. Dan ketika orang itu berbuat baik kan biasanya kan ada sesuatu. Merasa menghutangi. Kita saja kan kalau sudah terlalu banyak kita berbuat baik kepada seseorang, kita kan bisa ngatur. Nah, cilakanya ketika kita merasakan berbuat baik untuk Allah, bayangkan. Sehingga akhirnya pantas ya selama ini kita selalu ngatur Gusti Allah aja. Makanya tolong Gusti Allahku, jangan kau posisikan sebagai kurir yang bisa kau suruh untuk melakukan apa saja yang kau minta. Ya bakal jalan ke majikan, bakal kurir kan dikongkon orang. Iya, kari pengertiannya manjaluk, tapi ini kepraget ngatur barangnya. Terus, ya kan ku tawaranku nggak usah apa kan? Yang katur tai ini masih selengan-lengan. Mangan dorongnya belak masih urug. Terus kata ngomong pasti dikabul. Itu kan tawaran kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Di tengah-tengah ayat yang bercerita tentang puasa. Baru kok malam Jumat kemarin kita bicarakan. Man syahida minkum syahrafal wal yasumhu. Iya, lagi cerita tentang orang-orang yang berpuasa.
Ya, kawatangnya kempes tuh ya. Beli turu-turu ya, ngelimangan kempong. Terus minta ya pantas Allah itu juga akan mengabulkan. Puasa sehari saja ada jaminan pasti kukabulkan. Artinya sengawit wid apa tabayyana lakum minal apa minal khatal abyati minal khatal aswadi minal fajri nembe tekang esok tekang sore belimangan baya. Allah sudah memberikan komitmen ud'uni astajib lakum. Wa yang lamun 40 dina belimangan blingin dong. Ya, ukurannya kau bakal boleh dikabul mati baik kita. Iya, saya tidak akan makan kalau doaku belum dikabul. Yang tadi Gusti Allah senang dipaksa-paksa makananku. Iya, memaksakan diri kita sendiri untuk terus meminta kepada Allah, bukan maksa Allah. Iya, tetapi ya jangan sekali-kali Allah itu dijadikan kurir ya, yang bisa disuruh-suruh untuk mengambil sesuatu untuk melayani kamu. Iya. Ya, boleh jadi itu mungkin. Tidak. Bukan kepada Allah. Kepada masyarakat sekitar. Karena istiqomah itu sendiri juga setelah saya identifikasi itu bukan meminta Allah, sedang show of power. Sedang menunjukkan kekuatan bahwa aku punya grassroots. Aku punya massa sekian banyak, bisa mengerahkan sekian puluh ribu orang. Memang iya. Ain be paham kan? Kecuali tahlilan yang laut, di pantai Tegalagung, gal bengi Sabtu kun marutin. Bukan lagi menunjukkan kekuatan. Menunjukkan kekuatan siapa? Karena apa? Karena kita tidak terseret dalam politik itu. Kita murni betul-betul mendoakan negara ini supaya selamat kan. Ya persoalan nanti negara itu berterima kasih atau tidak kepada kami nggak ada urusan kok. Negara nyumbang beli masa bodong kono, tetapi kita nggak berdoa pada Allah. Umpamanya negara Republik Indonesia tidak tahu menau dengan adanya kelompok masyarakat yang setiap malam satu berdoa memohon keselamatan untuk Indonesia. Ya garapan kesuwun yang kiduki papas yang perlu dibangun tah semen teh mangga. Iya, lamun ora ya rombu ya bahkan kata Gusti mau ora. Wana, Allah tahu juga. Enggak usah. Iya. Ya, kita berbuat baik kepada manusia, kita mintakan doa kepada Allah supaya selamat. Menang lagi aja menang. Iya, ini persoalannya adalah ketika orang itu setelah berbuat baik, nyumbang masjid, ngasih makan anak yatim, bagi-bagi sembako, ini kan ada rasa bangga dalam diri kita, rasa senang. Kenapa? Karena kita tersanjung kan persoalannya. Akasih ngalem, apa beli medeg-deg cungure? Apa beli medeg-deg cungure di alam-alam wongku? Lah itu makanya jadi kesombongan itu muncul dari kebaikan-kebaikan kita. Sebaliknya ketika kita itu tersandung dengan satu kasus skandal, entah korupsi, entah apa, iya kan, kita kan dipermalukan, dicaci maki orang. Disitulah kita menjadi orang yang benar-benar merasa terhina. Makanya pemahaman itu yang perlu kita sadari bersama. Ya, makanya walam makanatil ma'siyatu bisa tadzulli wal ihtiqar kama taqaddama. Kalau kemaksiatan itu menyebabkan kita menjadi terhina dan tersudutkan, terpojokkan, terhina, caci maki, wahya aqrabu li maqamil ubudiyah, itu lebih dekat daripada kepada maqamul ubudiyah, kepada posisi perhambaan sebagai orang yang terhina, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Nah itu kan persoalannya. Itu
kondisi jiwa kita merasa terhinakan, merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa punya apa-apa, ngerasa banyak dosa. Itu yang diharapkan oleh Allah. Bukan kesombongan dengan kebaikanmu, dengan kesombongan dengan hartamu, kebanggaan dengan kesuksesanmu, ya kecongkakan intelektualitasmu. Itu yang diperlukan. Wa ta'atu bisatal izzi war rifa'ah. Tetapi ketaatan itu adalah sebagai sebab kita terdorong sebagai hamparan kehormatan dan ketinggian. Artinya ketika kita berbuat maksiat kan kita terhinakan, dicaci maki orang. Faftaqarat ila hilmillahi aksar, atau faftaqarta ila hilmillahi aksara, sehingga kamu membutuhkan kepada kasih sayang Allah lebih besar daripada kita bangga telah berbuat baik. Setelah kita berbuat baik, yang munculkan kebanggaan dan kesombongannya ya sangat kecil sekali. Orang yang sombong itu lalu gandulan berharap kepada kasih sayang Allah. Berbeda halnya ketika orang berbuat dosa. Dengan merasa berdosa itulah dia merasa sangat tergantung, sangat membutuhkan ampunan dan kasih sayang Allah. Kita saja sama. Ketika kita banyak berbuat baik kepada seseorang, itu dalam pikiran kita, orang itu berada di bawah kita. Iya kan? Sehingga dia merasakan bahwa orang itu bisa diatur. Ya, kepada anak juga begitu. Kalau kita merasa berbuat baik ya bisa diatur. Ya ini santri apa ada? Ya tukang tudang ini santri ini kah? Beli dibayar sih. Bakal beli duit diumbangi. Ya kan karena merasa berbuat baik, karena dia mengajari dia mendidiknya, dia mengajari, kan gitu. Orang kaya kepada orang miskin yang biasa dikasih makan, dikasih jajan anak-anaknya, ya dia bisa ngatur. Kok tega banget sih ngatur orang? Ya karena bukan persoalan tiganya, yang dia merasa berbuat baik. Orang kaya di kampung kita lah, yang dermawan, semua tangga tiap hari dikasih makan, dikasih jajan semuanya, ngatur kayak enak orang. Ya. Karena satu prestasi, artinya satu penghargaan dari masyarakat, di orang dermawan, sehingga kalau sudah posisi sosialnya itu dia lebih rendah, maka yang lebih atas kan ngatur. Tapi kalau kita hanya merasa setara kan nggak usah. Ya saya akan mencoba untuk tidak merepotkan. Satu kejadian ya. Bukan kejadian satu, tapi berulang-ulang kejadian ceritanya. Pakainya pun disupir aja. Ya. Setiap tuh pun disupir. Lah katanya berdak baik. Dah pakai dia kan baik. Iya tuh li. Ya pokoknya supir beli. Kenapa? Selagi saya bisa melakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Nggak usah ngerepotin orang lain dong. Kecuali kita ada belenger puyeng kan, lagi lemes, dedes, ngantuk, kira-kira. Saya kira-kira membahayakan, nah baru ngejak Pak Ali, ngejak Pak Marta. Udah. Atau siapa saya bisa nyupir, kan begitu. Ngejak Wawan barangkali. Ya kalau saya bisa sendiri, kenapa saya harus nyuruh orang lain? Iya, jangan selalu merepotkan orang lain dong. Jangan karena kamu telah berbuat baik, kamu bisa ngatur seenaknya saja. Iya, ya jadi karena ajaran saya begini, ya berakibat ya santri-santri saya pada ngelawan KB barangnya. Ya tapi itu resiko. Saya diuji Allah benar, apa kamu benar ngomong gitu tuh benar kok. Insya Allah. Yang pernah saya usir dari sini kan bukan karena ngelawannya, karena dia melakukan satu kejahatan, membawa-bawa pondok ini ke partai politik. Iya kan? Yang tidak berpartai, saya bertukarnya dengan partai. Bayangkan, pokoknya kepala SMK, pokoknya PAN, pokoknya kepala aliyah PKB, ya. Pokoknya, wah ya kelenger mungkin ini mah. Ya, itu. Kerajaan juga akan kaji tuke. Langkah partai tu lah. Ternyata lagi gandeng sama dia. Mau dulu payung gitu. Sampai balik ke segilir.
Iya. Jadi karena kondisinya seperti itu, ya, maka sarnasu yatlubuna sitra fil ma'siyati. Sehingga manusia akhirnya minta ditutup fil ma'siyati au anil ma'siyat au anha. Supaya ditutupi dalam kemaksiatan atau dari kemaksiatan. Khaufan mimma yansha'u anha. Khawatir dari sesuatu yang lalu akibat yang dimunculkannya. Yaitu kita menjadi tidak terhormat. Kita tidak dihargai orang. Kita dicaci maki orang. Karena kita melakukan suatu kemaksiatan. Wong bakal gawe jahat ngumpet-ngumpet orang. Watir ketangguhan. Bagus ketangguhan ka warakada lah orang ini. Ai. Bokat kita ko Mas Murni. Angger Mas Dalban. Iya. Yang sira masalah. Yang nembelak jadi karang dewek sira mah. Nembelak waduh wanang Subang. Nembelak karang dewek. Ya mampu deh. Nyerebet beli konon. Iya. Iya. Kama abana dzalika biqaulihi, seperti telah diurai, ya, yaitu apa? Sitru ala qismain. Tutup itu ada 2 macam. Sitrun anil ma'asyati, ditutupi dari kemaksiatan supaya kita ditutup supaya jangan sampai melakukan lawangnya ditutup kas berarti maksiat. Wasitrun fiha, dan ditutupi kita sudah dalam kemaksiatan aja sampai ketangguhan. Wah. Iya, fal amatu yatlubuna sitra minallah. Fiha, awamnya orang itu minta tutup dari Allah fiha, di dalam kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, minta sama Allah semoga dosa-dosa kita tetap ditutupi oleh Gusti Allah supaya jangan terbongkar, supaya jangan ketangguhan. Iya. Khasyata suquti maratibihim indal khalqi, karena ada kekhawatiran nanti jatuh harga dirinya itu menurut pandangan orang lain. Itu. Iya. Wal khasa yatlubuna minallah asitra anha. Tetapi orang-orang khusus, itu orang awam begitu, minta ditutupi Allah, moga-moga kita ditutupi aja sampai ketangguhan ning wong. Sebab belum ketangguhan ya waraka dalam. Bisa-bisa kita menjadi orang yang iya. Karena kita melakukan satu perbuatan yang tidak populer. Sehingga popularitas kita menjadi redup. Martabat kita menjadi jatuh. Harga diri kita menjadi rendah. Itu orang awam. Tapi kalau orang khusus sih minta kepada Allah, minta tutup tuh anha, dari kemaksiatan. Jangan sampai kita jadi artinya minta supaya kepada Allah supaya semua peluang-peluang yang memungkinkan kita melakukan kemaksiatan mohon supaya ditutup, jangan diberi peluang untuk melakukan kemaksiatan. Itu bedanya. Kenapa? Khasyata suqutihim min nazril malikil haq. Mereka takut barangkali mereka jatuh harga dirinya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah akan melihat saya menjadi hina kalau saya itu melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi sekalipun sama-sama minta ditutupi, tapi berbeda apanya yang ditutupi. Kalau kita orang minta ditutup itu kemaksiatan yang sudah kita lakukan itu. Supaya jangan ketangguhan orang. Sebab nantinya berakibat harga diri kita menjadi jatuh.
nilai kita menjadi rendah, kita dicemoohkan, kita tidak lagi dihormati orang. Tapi orang yang khusus gitu, minta ditutup itu artinya peluang-peluang yang mungkin kita dapat melakukan kemaksiatan, mohon supaya peluang-peluang itu ditutup saja. Ya, kita khawatir barangkali nanti kita menjadi jatuh di hadapan Allah. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Oh no, gitu ke paham beli. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Iya tuh, moga-moga aja sebenarnya ketangguhan. Pulane bakar parang lakuannya barang-barang sing tidak senonoh ka. Aja gerada guru tuh cilingak dingin, anak sing kenal tak beli konan ka. Sengado mana konan. Sudah macam kalau tangga dewek ya kan terus. Konan. Ya ketangguhan ya kira-kira wis anak bolu konan ka. Ya kan mana baru seminggu wis mabuk krungu. Nambah seminggu kah? Kadang-kadang let dina bae. Langsung krungu beli. Yang keparakan sih nama. Non ini berbagai aturan seperti itu. Fal 'amatu yatlubuna sitra min Allah ma'a wuqu'iha. Wa huwa bi'tibari al-ma'siyati 'ala qismain. Dan juga dilihat dari sisi kemaksiatan juga ada dua macam. As-sitru wal hifdzu wa taghtiyah. Menutup as-sitr itu adalah hifdz wa taghtiyah. Dirawati, ditungkrebi. As-sitru itu adalah dirawati lan ditungkrebi. Beli diuwer-uwer. Wa huwal hissu wa huwa fil hissi minal afati wal baliyat allati tujibu halakahu. Dan secara fisik adalah mencari dilindungi dari afat, dari hama, penyakit, wal baliyat, dari cobaan, godaan, allati tujibu halakahu, yang bisa mengakibatkan kehancuran. Wa fil ma'na, dan secara makna yaitu ditutup itu sitr itu minal fadihah, dari skandal. Fadihat Watergate, Fadihat BLBI skandal, Fadihat Al-Amin, Fadihat Lewinsky, Fadihat Bulog, ya. Baka ana gate karena Fadihan kah Watergate, apa BLBI gate, ya gate-gatean. Wal maqt, dan kebencian, wasuqutil martabah, dan turunnya martabat, anjloknya derajat kita. Itu artinya as-sitru. Wa huwa bi'tibaril ma'siyati 'ala qismain, dan dilihat dari sisi kemaksiatan juga ada dua macam. Qismun yaqa'us sitru fiha. Bagian pertama adalah terjadilah penutupan, terjadilah satar fiha dalam kemaksiatan, fala yafdahu sahibaha, dan tidak membongkar kejahatan pelakunya. Wa qismun yaqa'u sitru anha, yang bagian lagi adalah terjadinya sitr, penutupan, anha dari maksiat, fala yaqa'ul abdu fiha, sehingga seorang itu tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Walau talabaha, sekalipun dia memintanya. Lima syamilahu min hifzillahi wa ri'ayatihi, karena itu sudah included, termasuk dalam perlindungan dan riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'amatu yatlubuna sitra minallah, orang awam minta ditutupi oleh Allah
minta tutup dari Allah fiha dalam kemaksiatan ma'awukuwiha serta neng lakoni maksiat. Jadi njaluk ditutupi aja sampai ketangguhan, aja sampai ana wong weruh, aja sampai ana sing urak-urak, aja sampai ana sing nglaporaken, aja sampai ana sing nginte, sampai ana sing kepergok, aja sampai ana sing ndeleng dan sebagainya dan sebagainya. Li'alla yasqutu min 'ainil khalqi, supaya mereka jangan jatuh dari pandangan manusia. Fahum, maka mereka itu persis seperti yang dikatakan oleh Allah, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet dari pandangan mata orang. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bisa ngumpet-ngumpet dari Allah. Wa huwa ma'hum, karena Allah selalu bersama mereka. Priben ngumpet teh, Allah selalu bersama kita kok. Di mana saja selalu kita bersama Allah. Mau gimana mau ngumpetnya? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih berhak, ya, yang lebih layak anjurduhu untuk mendapatkan ridhonya. In kanu mu'minin, kalau mereka ia benar-benar beriman. Jadi jangan minta dihormati orang. Ya Allah lah yang lebih layak untuk dimintai penghormatan dan Rasulnya. Iya, jangan merasa takut dihina orang. Sebetulnya kamu harus merasa takut dihina oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kamu minta supaya dihormati orang. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak engkau hormati, kan begitu. Famahattu nadrihim innama huwa syuhudul khalqi ghaibina an nadril malikil haq wa dhalika li dha'fi imanihim wa liqillati yaqinihim wa intimasi basiratihim. Jadi pusat perhatian mereka, famahattu nadrihim, pusat perhatian mereka, innama huwa syuhudul khalqi, semata-mata persoalan dilihat orang. Yang ditakuti oleh mereka itu takut dilihat orang. Ghaibina an nadril malikil haq, tidak pernah terpikir mereka takut dilihat Allah. Wa dzalika li dha'fi imanihim, itu adalah menunjukkan adanya keimanan mereka yang lemah. Karena lemahnya keimanan mereka. Wa qillati yaqinihim, dan juga karena keyakinan mereka sangat lemah, keyakinan mereka sedikit. Wa intimasi basiratihim, dan gelapnya ya mata hati mereka, karena mata hati mereka yang gelap, kebutaan hati nurani mereka, karena hati nuraninya telah sirna, telah buta. Jadi ya semata-mata ya kalau takut ya takut ketangguhan orang, takut KPK, ya kan. Ada nilainya enggak orang itu jujur karena takut KPK? Ya secara akidah ya enggak ada nilainya, karena mereka belum takut kepada Allah kan, baru takut kepada KPK. Tapi paling-paling ya saya ya lumayan daripada tidak ada yang ditakuti. Takut kepada sesama manusia lumayan bisa meluruskan perilaku seseorang. Takut LSM di demo, takut KPK, takut diciduk, kan gitu. Jadi sekalipun belum sampai kepada tingkatan takut kepada Allah, dalam tatanan sosial ya jelas besar manfaatnya, itu bisa mencegah berkembangnya suatu kejahatan. Ada rasa takut bagi orang yang ingin melanggar hukum, tetapi itu kan untuk ukuran
masyarakat. Nah kalau kita yang belajar benar, ya jangan ikut-ikutan kayak mereka takut tanggungan orang yang persoalannya Allah tahu semua kok. Nah baru Anda disebut orang yang bertakwa ketika Anda tidak lagi takut kepada bagaimana kata orang, tapi yang dipertimbangkan bagaimana kata Allah. Itu aja kok persoalan. Tapi benjokan jadi masyarakat ya, saya masih mikir masyarakat banyak kertak-kertak bahasa langkau rusak. Malah yang penting bagaimana kata Allah dong, bukan bagaimana kata manusia. Maka bagaimana kata manusia malah kata-kata. Kalau bagaimana tanggapan orang lain begitu kan biasa dalam bahasa kita sehari-hari kan kue yang jari wong, pilih jari masyarakat kone, apa beli domeni masyarakat. Apa masyarakat tersinggung? Kau nyewat belikin makanan ki. Itu kan pertimbangan kita kan bagaimana nanti respon masyarakat kepada sekitar kita. Iya. Jadi sehingga kadang-kadang ya banyak sekali kita ini membatalkan keinginan kita karena atas pertimbangan bagaimana kata masyarakat. Tetapi kalaupun engkau melakukan sesuatu yang kira-kira membuat masyarakat senang, masa ketemu barangnya. Ya, hidup hemat disebut medit. Ake sodako sobut. Beli dua rabi diwadani. Rabi loro diwadani. Beli rabi dia cepisan. Iya. Maka kawin maning pegat maning kawin pegat maning. Saya degelong. Jadi kalau kita orientasi kita kalau selalu berorientasi kepada bagaimana penilaian masyarakat, kita malah terjebak dalam kondisi yang sulit untuk diselesaikan. Karena tidak akan ada kesepakatan masyarakat semua sepakat dengan apa yang kamu lakukan. Kamu lakukan, ada yang memuji, ada yang mencaci. Tidak kamu lakukan, ya ada yang memuji, ada yang mencaci. Jadi hendaklah kerjakanlah apa yang kamu yakini benar. Jangan kau kerjakan kalau kamu yakin itu tidak benar. Selesai. Jadi adem bakal wong sing pertimbangannya bagaimana kata Allah. Selesai persoalannya. Benar. Ya kalau kita perhatikan lebih jauh. Sesungguhnya apa yang kita lakukan sehari-hari ini. Sebetulnya adalah bukan tuntutan dari kebutuhan kita. Tapi tuntutan dari masyarakat sekitar kita. Sampai tekan kawin gak duduk karena presiden apa karena uang tua orang itu diganti. Kamu sekolah apa juga bukan karena keinginan kamu. Karena keinginan orang tua yang memaksakan pengen jadi anaknya sarjana ekonomi. Termasuk kamu juga belajar juga bukan karena keinginan kamu belajar. Karena takut digebuk sama orang tua. Sekalipun jadi dokter juga, kamu tidak pernah bercita-cita jadi dokter. Kamu kan bercita-cita menjadi filosof. Harus jadi dokter. Hanya menurut saya aja. Itu semuanya adalah mengikat kita. Dan kita tidak diberikan kebebasan untuk berbuat yang berlawanan dengan tuntutan masyarakat. Karena kalau tidak demikian kita akan terkucilkan. Dan semua para nabi, para rasul adalah orang-orang yang terkucilkan dari masyarakatnya. Karena dia melawan arus, tidak mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Yang kulakukan adalah yang ingin kulakukan. Bukan yang mereka inginkan. Iya, makanya kita mesti banyak belajar how to be king on yourself. Bagaimana Anda menjadi raja dalam diri Anda sendiri. Iya. Itu satu penyelesaian yang sebetulnya sangat fundamental sekali. Iya. Dan keinginan masyarakat simpang siur dan banyak yang bertentangan, berlawanan. Separuh ngarepakan ngidul, separuh pengapakan ngalor. Dan ketika kamu ingin berkarir meniti kehidupan, ingin sukses, juga masyarakat kamu juga yang menghalang-halangi kamu kok. Tidak akan rela membiarkan kamu jadi orang besar. Jadi gimana? Ya udah cuekin aja sih. Kamu yakinnya apa? Kerjain dong. Toh nanti di hari kemudian
kamulah yang menanggung resiko apapun yang telah kau lakukan. Lahum ma kasabu jazaa'an bima kanu yaksibun. Aduh, Gusti kita yang beli niat beli apa makanya kenyang angin masyarakatnya nggak ada urusan, nggak pasti alasannya nggak terima karena kata masyarakatnya nggak ada urusan. Kamu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa nggak tidak ambil resiko sendiri aja? Nah, ini kan teologi pembebasan kan mesti dimulai sekarang. Ya iya dong. Iya selama ini kan gitu. Khawatir bokatan disebut bukan ahli sunnah wal jamaah, iya kan? Kalau saya kan nggak takut. Dibilang orang saya bukan orang NU, nggak takut sih. Ya kader perlawanan sama nomor ikut sih. Ngomong nih guri, ngarep manggarep cengar-cengir orang. Iya benar sih. Saya tidak khawatir tidak disebut ahli sunnah wal jamaah, nggak ada urus. Maka tolong jangan kau paksakan bagaimana aku berpikir. Biarkanlah aku berpikir sebagaimana apa adanya yang Allah berikan kepadaku ini. Oh, kau masih kenteng kawan. Ya, perlahan-lahan kan gitu. Sehingga kita sendiri akibat dari hal semacam itu kita juga terbiasa memaksakan anak dengan kehendak kita. Tapi kita tidak pernah mengikuti kehendak anak. Nyok anaknya pengen jadi musisi. Kita ini pengen suruh jadi dokter. Anaknya pengen jadi dokter. Kita ini pengen jadi kiai. Ini keluhan dari wali santri juga begitu banyak. Ini yang anaknya pengen sekolah SMA jadi paksa sekolah sanawiyah aliyah. Yang anaknya pengen sekolah SMK jadi paksa majeng SMA di wong tuane. Jadi akhirnya anak itu belajarnya nggak semangat karena bukan keinginan dia kok. Dan itu jarang diakui orang tua mengaku salah. Ya ketika anak itu belajarnya malas, salah siapa? Yang anaknya enggak niat enggak apa di sekolah SMA tuh. Niatnya pengen aliyah, pengen jadi kiai, pengen jadi balik. Ngayalah kira-kira ceramah 2 juta. Kalau nanti ini SMA mah 2 juta kok gaji sebulan, gak sebut 15 tahun mengabdi yang barang 2 juta. Kamu tadi mau balik masa bengi kok 2 juta kok. Kali bocah ngayalnya mana beli? Dipaksa anak-anak mau tuh kan bocah SMA. Ya kan begitu. Nah makanya betapa indahnya, betapa nikmatnya orang tua ketika melihat anaknya sudah termotivasi. Asal anak kita sudah punya cita-cita saja, sudah menjadi beban itu menjadi ringan. Kita tidak usah membangunkan dia setiap pagi, orang sudah punya cita-cita. Oh dia sudah punya cita-cita, dia akan terdorong untuk bangun pagi setiap hari kok. Iya. Anak itu bercita-cita pengen seorang musisi. Kita nggak usah belikan gitar, dia cari gitar sendiri kok. Kita nggak usah mencari guru siapa, guru musiknya. Dia akan mencari guru sendiri. Ini paling-paling ujungnya kita hanya mendukung saja bagaimana supaya dia menghantarkan cita dia kepada cita-citanya. Dan itu satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Bahwa keterikatan kita dalam satu komunitas, apakah di kampung terpencil, apakah di kota metropolitan atau megapolitan, ya kita keterikatan dengan seperangkat undang-undang, peraturan, tradisi, kita mengikat kita. Perilaku juga dipaksakan harus berperilaku sama. Dalam masyarakatnya kalau lewat di depan orang tua bilang punten, begitu kita tidak bilang punten karena kita masalah betul-betul apa sekadar formalitas, ya kita tercemoohkan. Orang tua kita yang dimarahin orang. Sira aku bisa didik anak, belisin dag-dag mengkono melakukan celak depan wong tua. Ora bisa didik anak sira mah. Mbok sih bang orang ini. Ini kan ini perlu enggak? Ya sebetulnya dalam tatanan sosial perlu ada nilai-nilai moral yang dipegangnya bersama, tradisi-tradisi yang baik yang diamalkan bersama itu bagus sebagai sosial kontrol. Tetapi ketika terlalu memaksakan kehendaknya sehingga orang tidak boleh punya kehendak, ini kan repot jadinya. Ya sekarang jujur, saya lahirkan sudah ada Pancasila. Saya nggak pernah diajak bicara kok. Saya nggak pernah diajak bicara untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Ujung-ujung saya dipaksakan harus mematuhi Undang-Undang 45. Kalau kita mau itu kan dianggapnya subversi.
Ya terpaksa setuju ataupun tidak setuju ya udah ikut. Setelah kita ikut, di dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa fakir miskin, rakyat jelata, orang jompo, tanggungan negara. Iya kan? Harus dikasih makan, dibeli sekolahnya, kesehatan dibayarin. Artinya tanggungan negara kan begitu. Ternyata mereka yang nggak punya uang sampai mati, nggak bisa berobat. Ketika kita berontak, juga subversi juga, ya nggak beli. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi ini kita hendak mencoba. Coba dah kalau begitu hilangkan sajalah rasa khawatir ketangguhan orang tuh. Dan ternyata ketika kita juga ketangguhan orang, tidak semuanya mencaci kita kok. Ada banyak yang cuek aja. Bukan, jujur rasanya kita kena. Jarang kok, negara panrabi turun papat. Iya. Iya, pasal dia korupsi, ya koruptor. Tapi kita kan sering dipayora aja kan. Masih begitu kok. Yang mencaci berapa, yang menyanjung berapa, bisa seimbang. Ketika orang berbuat jahat juga banyak yang mendukung kok. Pakai balane, sing tukang kucelak, tukang itu, betul kan? Jadi ini saya lagi mencoba, mampukah kita mengurangi tekanan masyarakat kepada diri kita? Berani nggak menghadapi resistensinya? Umumnya uang ngau kelambi, wah nih beli sirah metu beli ngau kelambi. Nah, itu kan jadi persoalan. Mampukah kamu setelah kamu meyakini bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak layak dan tidak mampu mencerdaskan orang, mampukah kamu untuk berhenti sekolah? Lebih baik aku tidak sekolah. Mampu nggak begitu? Nah, bisa terjadi kamu sholat, kamu naik haji hanya karena takut dibilang kafir kan barangnya sih. Sudah ngomong apa mana? Ya iya. Sembahyang harus beli yakin gini. Tapi kalau beli sembahyang, waduh disebut kafir yang ke. Senimbang kita disebut kafir ya masih mending ya sembahyang baik, bahkan sembahyangnya dolanan kah. Itu terjadi ini persoalannya adalah ini bukan lagi ngajarin kamu kacau, bukan, ini lagi mencoba sedikit demi sedikit sehingga engkau menjadi raja pada dirimu sendiri. Sehingga apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keinginanmu. Ya selama ini kita ini hidup ini, apa yang kita lakukan sehari-hari itu bukan didorong oleh keinginan kita kok. Keinginan orang lain. Keinginan orang tua, keinginan saudara, keinginan masyarakat, keinginan pemerintah. Iya kan? Jadi kamunya mana? Daripada kamu fana tenggelam dalam keinginan masyarakat, mesti mending fana dalam keinginan Allah dong. Pribadi maning. Ayo, walak-walik. Kalau kamu fana, sudah tidak bisa lagi berbuat berdasarkan keinginan. Semuanya ada keinginan Allah. Malah itu yang hebat. Nah, tetapi sebaliknya, ketika engkau sudah tidak lagi terikat dengan keinginan-keinginan masyarakat, kamu hanya berkeinginan kepada Allah saja. Allah juga pada akhirnya tetap sejak sekarang enggak usah berkeinginan. Baik akulah yang berkeinginan saja. Makanya jadi kekasihku adalah orang yang tidak pernah menyampaikan usulan apapun terhadap persoalan apapun. Kekasihku adalah mereka yang tidak pernah berinisiatif untuk berbuat apapun. Kekasihku hanya siap menanti perintahku dan siap melaksanakan. Lalu mereka selalu meminta ampun kepadaku. Apa aja muka? Kekasihku tidak pernah mengajukan usulan untuk berbuat apapun dalam persoalan apapun. Kekasihku tidak pernah berinisiatif untuk melakukan apapun. Mereka hanya menanti perintah dan siap melaksanakan, lalu selalu minta ampun. Ini kan persoalannya kan kembali ketika kita sudah tidak berkeinginan lagi. Bocah waras boleh. Biwaras kan. Padahal justru
ketika orang sudah tidak berkeinginan, itu orang yang waras. Iya. Dan ketika orang banyak keinginan, itulah orang yang tidak waras. Kenapa tidak warasnya? Ternyata juga bukan keinginan dia kok yang dilakukan. Dia punya keinginan. Tapi yang dilakukan ternyata keinginan orang lain kok. Termasuk kamu kawin juga. Mungkin keinginan kamu karena dorongan cinta kamu kepada seorang perempuan. Iya kan mungkin. Tapi ada juga terlalu banyak orang yang kawin karena malu di masyarakat, lajang selama-lamanya. Dan saya kira presentasinya di kalangan perempuan lebih banyak kawin karena malu dilihat oleh masyarakat perawan tua. Sehingga yang penting padu lanang baik. Ya kan silaka. Iya tak boleh bahkan ke. Nah ini kan kita mencoba untuk berpikir kritis kan masalahnya. Iya, mampukah engkau kawin dengan orang yang kau cintai? Ternyata tidak kok. Ternyata orang yang dicintainya tidak disetujui oleh keluarganya. Jadi ini kan artinya kan ini kan suatu penderitaan sebetulnya. Bahkan ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Ya, ini kita lagi mencoba bagaimana kita mengurangi beban, tekanan, pemaksaan masyarakat pada diri kita sehingga mengatur mana keinginan yang bisa kita lakukan dan mana keinginan yang tidak bisa dilakukan karena disensor oleh masyarakat dan keluarga. Sampai tekan dagang begitu dibeli di wong tuane iki. Usaha begitu nyo sira maju usaha je bebek kan ya wak sakabeh lambine sirane. Padahal dia padahal dia hobi ya, peternakan itu. Dia senang. Dari kecil dia gemar, akrab dengan unggas itu. Tetapi oleh keluarganya nggak boleh dekang bebek. Ngajak marat bebek mangan ka. Ake bebek si mangan uang mana mah, dua mangan bebek, iya kan? Nah ini jadi apa namanya hal-hal yang semacam itu harus kita menjadi pertimbangan kita lah. Apakah kita tenggelam menuruti keinginan masyarakat kita sehingga kita tidak lagi punya kepribadian yang jelas dan keinginan kita habiskan semuanya hanya untuk menyenangkan masyarakat. Di balik itu masyarakat juga ketika engkau sudah turuti keinginannya tidak semuanya sepakat, tidak semuanya mendukung, tidak semuanya menyanjung keberhasilanmu. Yang siap menghadang, siap menghalangi kesuksesanmu juga banyak. Nalikane sirah sugi, apabila disangka nyupang, apabila dituduh korupsi, dan lain sebagainya. Ketika engkau sudah jadi orang alim, membuat pesantren, apakah setiap tanah orang yang ingin kau beli itu setuju? Tidak. Apakah setelah kamu bikin madrasah, bikin pesantren, kamu kurang dana, apakah masyarakat menyumbang? Juga tidak. Ngapain kamu pikirin kalau begitu? Terus tidak kemungkinan mah. Apakah perlu kita bangun satu budaya individualisme lagi? Nafsi-nafsi aja tidak terbayang. Siapa cari siapa isun. Selagi kita ada hubungan kerjasama adalah sifatnya resiprokal. Ketika aku ada untung, kamu ada untung. Konon beta, priben sarane. Sok, priben jelo kesirane sok. Sudah pikirkan dulu dingin. Matang-matang dulu ya, bentar mau bikin kopi dulu. Dari pembicaraan tadi, saya ingin membuka front. Jadi maunya apa? Apa kita sudah merasa puas dengan keterikatan kita, dengan nilai-nilai sosial kita? Ataukah kita ingin independen secara individual, ingin menentukan sendiri? Ataukah memang nilai sosial itu perlu sebagai alat kontrol kepada masyarakatnya? Karena ada keinginan masyarakat ingin mewariskan budaya yang ada kepada anak cucu mereka, melestarikan budaya yang ada. Masih perlukah ada orang pacaran kemudian ditangkap hansip, dibawa ke balai desa, lalu malam itu juga langsung dikawinkan? Ataukah kita perlu adanya kontrol sosial yang mencegah meningkatnya kejahatan? Kalau ada orang pacaran langsung digerebek, atau kita suekin aja sampai ngendon 3 minggu lang kasing negor-negor
Cuek aja pejarang kono gaderna kasapa, matang yalos. Ini banyak-banyak pertimbangan, ini persimpangan yang menentukan. Tetapi terlepas daripada kita memilih atau tidak, tapi pergeseran itu sudah terjadi lama. Jadi memang EGP itu mulai kelihatan emangnya gue pikirin tuh, artinya iya. Kita sering tetangga itu memasukkan orang laki-laki. Nah, kalau dulu kan wajib lapor 2 kali 24 jam. Sekarang masih aja kok. Sampai hamil pun sudah tidak lagi ada yang mempermalukan, semua cuek aja kok. Masih perlukah tradisi seperti itu? Ya iya, saya pengen tahu aja yang berpikir cerdas enggak berpikir sosiologis macam ini. Iya gimana? Aja lau furido wes dah macam mana lau furido. Iya. Menurut pemahaman saya, sebagai manusia itu makhluk sosial, jadi tetap harus memikirkan lingkungan sesuai dengan tatanan adat dan istiadat yang berlaku. Tapi kesemuanya itu tidak semata-mata kita mencari ridho masyarakat, tapi tetap kelaknya itu adalah mencari ridho Allah. Yang intinya gedebeknya itu sama, gedebeknya sama, tapi nilai di dalam hati kita, aktivitas kita itu mungkin berlainan. Ada yang semata-mata mencari ridho masyarakat, persetujuan masyarakat, ada yang memang mencari ridho Allah. Mungkin ya seperti mangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih, ya, dan selanjutnya. Jadi berangkat daripada niat kita, manajemen kolbu kita, kelaknya itu adalah semata-mata mencari ridho Allah, tapi tetap tatanan kita itu supaya ditata sesuai dengan adat istiadat atau ya sebagaimana hukum yang berlaku di lingkungan kita. Ya, saya kira masih perlu ada penataan sesuai dengan adat istiadat itu. Iya. Ya kita coba sekarang kita berkembang kepada satu model diskusi antar kita. Jadi tidak hanya interaktif ya. Dialog interaktif gitu. Jangan selalu saja ditanya saya menjawab. Itu kira-kira ada pengembangan wacana. Oke. Sebetulnya kalau orang itu benar-benar mencari ridha Allah, pasti dia punya keberanian melawan keinginan masyarakat. Iya kan? Biarin aja urusan apa kok. Kader sing gawe kita Gusti Allah, sing ngerjakan Gusti Allah, sing makan Gusti Allah, urusan apa? Ya haf perdomak kan. Emangnya gue pikirin. Toh nolong juga enggak kok. Sayang juga enggak. Dan apa sih jasanya? Toh pada akhirnya kita makan sendiri, kita kelaparan juga nggak ada yang ngasih makan. Maksud saya, ketika individualisme itu dibangun berdasarkan suatu dengan cara-cara yang rasional, mungkin lebih terarah daripada muncul gejala-gejala kehidupan yang individualistis ini karena proses sebab akibat dalam perjalanan Buddha itu sendiri. Ya. Karena orang miskin sudah tidak diperhatikan, yatim piatu nggak pernah ada yang menyantuni, ya kan begitu. Dengan biaya hidup yang tinggi, nah, ini kan akhirnya mendorong juga kepada perilaku individualisme, sehingga ya artinya ya sampai komputer SMP Negeri 1 Sukabumi dicuri, nggak ada urusan. Sampai tekan kabel listrik kah, tembaganya dicolong. Sampai tekan rel kereta api dibedol. Otak masjid ya hilang. Jam masjid gak hilang. Tanya hilang. Dia sudah nggak ada kemudian lagi. Yang terjadi seperti itu. Aneh kan. Lalu akhirnya kan menjadi liar akhirnya. Atau kita coba suatu tatanan baru dalam kehidupan masyarakat, tetap berkeadilan sosial, tetap jiwa gotong royong itu ada, tetapi tingkat individualisme tetap menjadi satu acuan bersama. Artinya dengan adanya asuransi
bagi orang fakir miskin untuk tetap makan. Ketika orang itu di PHK dari pekerjaannya, dia nggak punya gaji, dia kan harus makan sama anak-anaknya. Apa dibiarkan mati kelaparan? Oh, negara menanggungnya, dibayar oleh negara melalui sistem pajak yang tax progress, sehingga orang miskin dikasih makan sama orang kaya, tidak secara langsung. Bukan orang kaya bagi duit sama orang miskin, tidak. Tapi yang bagi negara. Negaranya dari orang kaya melalui sistem perpajakan. Tetapi ketika seorang punya pilihan pribadi, tidak ada seorang pun yang memaksakan. Di situ perlu ada hak asasi kemanusiaan untuk menentukan keinginannya sendiri. Kan gitu. Hukum tetap harus ada. Dalam tatanan sosial ada hukum. Ya, untuk melindungi orang dari kejahatan-kejahatan, dari penyakit kejiwaan seseorang yang merugikan orang lain, maka ada hukum. Nah, hukum ini kan ternyata, sebentar lagi hukum ini. Norma hukum sendiri kadang-kadang tidak menjadi hal yang menakutkan. Malah justru yang efektif itu norma sosial. Orang takut sama polisi kecil, tapi takut kepada masyarakat lebih besar. Ya kan begitu. Yang takut sama Allah hampir-hampir nggak kelihatan. Ini kan jadi maksudnya yang dimaksudkan Ustaz Rosid kan seperti itu. Karena takutnya sama Allah kan gitu. Ya tapi bagaimana kita membangun orang takut sama Allah? Ya Allah yang nggak kelihatan. Kali polisi kan kata Nora. Sulalang kan Nora polisi mah. Iya. Berdiliak pesolnya kurung der mun beli. Bapak Gusti Allah kan nerakanya derung kaden ora kene. Jadi memang nah makanya dari situlah maka ada jalan tengah yaitu sosialisme barat. Artinya yang ada di negara-negara Skandinavia ya, Swedia, Denmark. Ya kan begitu, Belanda, Belgia, Swiss, ya. Terus apa namanya? Luxembourg, ya Benelux, Belgia, Nederland dan Luxembourg itu 3 negara yang menjadi satu kesatuan dan lain-lainnya. Di sana ternyata ya memang sistem sosialis, tapi sosialisme Barat yang mengakui adanya hak individu masing-masing, hak pribadi masing-masing. Orang mempunyai kepemilikan. Tetapi ketika yang menyangkut hajat orang banyak itu dimiliki oleh negara. Anda boleh punya tanah, silakan. Mau bikin pabrik apa saja silakan. Tapi kalau menyangkut hajat orang banyak, itu menjadi milik negara. Anda punya tanah, boleh nggak digali tanahnya, diambil minyaknya? Kalau di Amerika boleh, silakan itu tanah Anda, liberal. Kalau di sosialisme Barat, ya tidak boleh. Karena minyak ini hajat orang banyak sehingga milik negara. Jadi yang mengelola harus negara. Nanti uangnya untuk rakyat secara merata, secara adil. Kalau di Amerika silakan digali. Buat siapa buat yang punya tanah, buat yang gali silakan. Tapi pajaknya 80%. Bakal kita mah beli 80%. Pajaknya 90%. Masih untung kita. Lam tu tanah tu dana minyak kon kah tok gali dewek tok bor dewek tok kedol dewek pajaknya 90% masih untung. Jadi negara bersih beli metu modal manikin. Iya daripada negara bikin perusahaan menggaji karyawan beli wah habis sampai tekan kerem gitu duit Pertamina. Takluk serahkan saja perusahaan kepada swasta, tahu pajaknya aja. Jadi disitulah kita memilih yang mana yang terbaik untuk kita terapkan. Sistem yang mana. Atau yang ekstrem sekali komunisme. Semua udara, laut, daratan, hutan semuanya milik negara. Dan semua orang bekerja untuk negara. Apapun yang dilakukan harus seizin negara. Sampai tekan pengen dia perkutut kah harus ada surat izin negara dinilai
Anda mampu nggak ngasih makan perkutut? Kalau nggak mampu tidak diizinkan. Sahabat ngetokakan pakan begini. Termasuk wong jompo-jompo yang tidak produktif, sudah tidak menghasilkan apa-apa, bari anton mangan bae disuntik mati pesisen. Ya, sampai kepada kekuasaan mutlak negara mengatur keturunan, dibatasi hanya 1 anak. Kalau 2 harus digugurkan. Melarikan diri ke luar negeri kriminal, ditangkap pisan, digugurkan paksa. Kalau tidak demikian, maka penduduk yang 1.200.000, dengerin, dalam 1 tahun bisa menjadi 2 miliar, menjadi 3 miliar. Tahun berikutnya menjadi 9 miliar. Dari mana mereka makan? Tanah nggak pernah bertambah, malah sebaliknya semakin susut. Buat perumahan, buat jalan raya dan sebagainya. Di mana konsep agama untuk mengatasi hal semacam itu? Saya sudah berulang kali padahal mengatakan, nggak usah takut nggak makan. Allah sudah menjamin, wa ma fil ardi min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin makan. Kalau penduduk Indonesia sudah 1 miliar, percayalah Allah akan bukakan ilmu kepada manusia. Memperpendek umur padi menjadi 1 bulan panen. Nanti ketika penduduk Indonesia sudah 100 miliar, mungkin padinya umurnya seminggu. Kayak nanam rumput gajah. Minggu ini nanam, minggu depan sudah panen. Kalau bertambah lagi, lautan bisa ditanami, tanam rumput gajah. Rumput gajah menjadi bahan baku segala macam makanan. Bisa gawe rendang, bisa gawe empal, bisa gawe segala macam. Karena mangannya kemasannya kayak odol, plotot, pengen sate plotot, sate kayak odol. Ya iya. Dan rumah kita nantinya seperti rumahnya manuk dara. Sekotak, 30 susun. Tempat tidurnya hanya pas badan, ukuran 2 kali 1 meter. Ya, itu kan hal yang semacam itu sesungguhnya nantinya tidak berkesudahan kalau kita berpikir ke sana. Ya sekarang saja untuk jangka waktu dekat ini kita mau inginnya seperti apa hidup kita ini. Mau bebas sebebas-bebasnya, tidak ada larangan, atau dalam kungkungan yang sekeras-kerasnya, tidak ada kebebasan, atau ada bagian-bagian yang dibebaskan, ada bagian-bagian kita harus mentaati kesepakatan bersama. Kita boleh memilih untuk membangun rumah model apa kan gitu. Apa 100 bata dibangun semua? Apakah kita punya kebebasan untuk membuat rumah berapa tingkat? Atau kita ada kebebasan untuk memilih makanan apa hari ini menunya, sate, gulai kambing, rempeyek, atau kowok, atau apa sebagainya. Nah itu kan tentunya kita mesti berpikir panjang. Dan itu semuanya kan membentuk satu perilaku. Jadi namanya social behaviorism itu sebenarnya kan secara konkret kan nggak ada. Tetapi kelihatan adanya dari kesamaan-kesamaan perilaku yang ada pada masyarakat itu, perilaku masyarakat. Ya, yang tentunya berbeda, individual behaviorism itu tidak sama dengan komunal atau social behaviorism, nggak sama. Lalu hukum siapa gunanya? Perlu nggak? Ya perlu ada hukum untuk mengatur hubungan antara satu manusia dengan yang lain supaya jangan ada yang dirugikan. Nah ini akhirnya kan dari pilihan yang pertama diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dan kekuatan sosial ditiadakan, maka akhirnya kan orang kan saman liven, kumpul kebo sampai tekan anak papat beli kawin-kawin, iya kan? Ya kalau ada orang aku pengen kawin dengan sama laki-laki dengan laki-laki, seorang laki pengen kawin dengan laki-laki, ya harus bebas, harus boleh, ya ada sampai ke sana boleh, diatur. Negara liberal yang bebas. Perempuan kawin ya boleh, mah pilihan dia kok. Sampai dengan kawin dengan ibunya juga siapa yang larang. Silakan kalau itu pilihan Anda. Satu
hari ketika terjadi kasus perceraian di Los Angeles. Sang hakim sampai hampir pingsan karena hakim nggak tahu. Waktu ditanya, ibu kamu siapa? Ya ini. Katanya kamu cerai. Dengan siapa? Ya ini. Ibu kamunya siapa? Ya ini. Ya kelengar hakim itu. Oh jadi kamu kawin dengan ibu kamu? Iya. Dengan sukarela. Nah sekarang kita gimana? Secara hukum tidak ada undang-undang yang melarang orang kumpul kebo. Melacur pun itu adalah tidak melanggar undang-undang. Tapi dianggapnya adalah tipiring, tindak pidana ringan. Bukan perzinahannya, tetapi mengganggu ketertiban kota. Ayo saudara terlebih. Pelacur kalau ditangkap berapa hari ditahannya? 2 hari 3 hari keluar. Sama denda 25.000. Ya karena tidak dilarang undang-undang. Mengapa begitu? Ya karena undang-undang kita adalah undang-undang produk Belanda. Ini kan menjadi dualisme. Undang-undang perkawinan sepertinya melarang poligami. Ya sepertinya kan. Kalau secara tekstual tidak melarang, boleh. Tetapi harus izin dari istri tua. Apa itu? Tentang apa? Nah, gimana definisinya perzinahan? Yaitu ketika yang bersangkutan masih mempunyai suami. Itu perselingkuhan. Lah kalau suka sama suka, iya pengaduan dari suaminya. Lah kalau suaminya nungguin di depan pintu, jagain pintunya, iya kan? Suami yang menjual istrinya. Suami yang jadi bodyguardnya. Lah iya, itu kalau terjadi pengaduan. Kalau nggak ada yang nggak usah, maksudnya perdata. Baru dalam kriminal, kalau yang bersangkutan tidak suka sama suka, tapi dipaksa, namanya kejahatan pemerkosaan. Atau dilakukan dengan anak di bawah umur. Itu perzinahan. Itu definisikan begitu. Saya tahu persis kebunyi seperti itu. Iya. Ya Bu, yang belajar kapan di KUHP? Ya kita mau belajar. Selawas. Ya kan gitu persoalannya. Ya gitu. Jadi nanti kan yang terjadi ketika seseorang kawin lagi bisa diancam dipecat dari kepegawaian negerinya kan gitu. Iya kan? Tapi kalau macul kan tidak ada hukumannya. Berarti daripada kawin lagi masih mending ngelacur saja kan begitu jadi kesimpulannya. Timbang tuku wedus masih mending tuku sate. Ya banyak mah dibelaratakan los menjiba, yang penting pulang botol. Ruwet beli makanan lagi. Menjadi ruwet. Ya iya pengaduan. Iya kalau kriminal itu terlepas ada pengaduan atau tidak ada pengaduan. Seperti pencurian. Bagi yang berkaitan mengadukan tetap tangkap. Pembunuhan mau mengadu tidak yaitu kriminal murni tangkap. Ya, tapi kalau persoalan itu kan tergantung kepada pengaduan. Ya kalau suaminya tidak mengadukan ya udah berarti suka sama suka. Tapi dalam misalkan perzinahan, misalkan ketika zakar dalam farij, iya kan, jeblos masuk bagian kepalanya, itu baru zina. Dan dilakukan di luar itu namanya zina. Jadi kan definisinya lain. Nah di sini persoalan kita kembali kepada persoalan istilah. Makanya dalam terminologi itu seseorang kalau tidak paham tentang terminologi seringkali bicaranya ngawur. Kenapa? Belum paham makna istilahnya itu apa. Zina menurut Islam begini, menurut KUHP ya lain lagi artinya. Pokoknya lanang wadong turun kawin, tapi bakal masih petting baik, petting masih gosok-gosok di luar, belum berzinahan belum, baru bakal mancing. Tetapi itu pun hukuman rajam itu dibuat sedemikian rupa dalam Islam untuk menghindari jangan sampai ada orang dirajam sebetulnya mah.
Jadi saya melihat sebenarnya sebatas hanya nakuti. Kenapa? Karena harus ada eyewitness, ada saksi mata. Bayangkan 4 orang sing deleng jeblose, deleng manjing metune, bayangkan bikin ki. Kamera juga masih bisa menjadi alat bukti yang diragukan karena sekarang sudah ada permainan kamera yang lebih canggih lagi. Aduh, agar kita kesing kena. Jadi kita bicara menyimpang dari persoalan ini kemaksiatan, langsung kepada tatanan sosial karena bagaimanapun juga yaitu kadang-kadang kita juga dipaksa oleh masyarakatnya untuk berbuat maksiat. Kondisi yang semacam ini kita dipaksa untuk berbuat maksiat. Artinya kita kan mendapatkan uang bantuan. Kalau kitanya nggak ngasih, nggak dapat. Ya, ada potongan yang sampai raskin aja juga sama. Sekarang begini, ini juga dipaksa untuk jahat. Dikasih rakyat, suruh dibagikan. Nah, ngotak beli. Bagiakan raskin di masyarakat. Apa nggak perlu biaya? Sehitung nimbangnya dibayar beli. Singatrak dibayar beli. Biaya ini langka. Ini kan beban kubu. Kari kubu kan menggawe gaji lur dewek. Harganya salah. Dijual sebagian untuk biaya operasional salah juga. Akhirnya ngasih uang suap kepada pengawas, memberitahu ini dijual seperempatnya. Ya akhirnya masih bayar lagi. Ya seperti itulah biru itu. Iya kan? Betapa kita melanggar peraturan lalu lintas. Secara undang-undang kan kita harus ditilang dan harus ke pengadilan. Kita yang minta damai. Jangan selalu menyalahkan polisi. Kadang-kadang polisi nggak minta damai, yang bersangkutan minta damai. Yang salah siapa? Ya begitulah. Jadi ketika kita sendiri juga menjalani tatanan sosial yang ada sendiri ya tidak bisa dihindarkan. Kita selalu melakukan kemaksiatan itu sendiri. Dalam hal banyak sekali. Itu sebenarnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan secara terpaksa. Kita harus melanggarnya. Nah makanya dari situ maka benarlah kata Rasulullah nanti di hari kemudian sang raja yang zalim masuk neraka, rakyatnya juga masuk neraka. Mereka nuntut, ya Allah, saya salahnya apa yang zalim raja kok? Saya kan tertindas. Kenapa saya harus masuk neraka? Dijawab oleh Allah, kamu juga melakukan kesalahan. Kenapa kamu tidak memberikan perlawanan? Karena kamu diam saja maka dia berbuat zalim kan. Sebab kamu yang ngelawan. Ngelawan kan masa kan zalim ya nggak bisa dong. Nah, maka di sini perlu ada persamaan persepsi bahwa melawan kezaliman adalah bukan perlawanan individu, tapi perlawanan jamaah, perlawanan kolektif masyarakat semuanya. Sekarang kalau seandainya semua supir yang ada di Indonesia tidak memberikan kepada para pungli di jalan serempak sama, tetap menolak, ditahan, menolak, masa garapan truk mancing penjara kabeh se-Indonesia. Iya kan, ini jadi persoalannya. Makanya diperlukan keberanian kita memberikan perlawanan kepada ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat itu. Iya. Dan biasanya pelopornya kan masuk penjara. Iya di mana-mana. Korban biasa satu. Iya, ada korban. Ya persoalannya ya reformasi juga kan memakan korban. Banyak orang-orang yang dihilangkan kan. Ada perlawanan, bergabung lagi mahasiswanya, bergabung lagi. Semakin banyak kan menjadi kekuatan, akhirnya nggak bisa kebendung, ya jatuh akhirnya kan. Kenapa beli bengen? Nah itu. Jadi ketika rakyat menurut saja, itu mendorong penguasa menjadi zalim. Ya kan? Jadi bolak-balik ya akhirnya apa? Kesalahan kolektif juga pada akhirnya. Nah ini kita artinya
ngomong ke mubeng artinya bagaimana kita memposisikan diri kita di tengah masyarakat ini. Nah, artinya bahwa lalu tokoh-tokoh agama di masyarakat seperti kamu inilah sebagai ulama, para kiai, para ustadz, apakah berperilaku yang sama? Nah, saya kira apakah yang termasuk orang amah atau orang khawas sebenarnya ini? Takut terhadap penilaian masyarakat atau takut terhadap penilaian Allah? Ya, iya. Ada berapa orang di Indramayu yang termasuk khasah? Yang takut akan penilaian Allah saja, peduli dengan masyarakatnya. Jadi ngomong ke ngalor ngidul ujung-ujungnya mah kita kehilangan kepribadian barangnya. Sudah kehilangan kepribadian dan kita sudah tidak pernah merasa memiliki punya negara. Remak ya los. Ini kan individualisme juga seperti EGP juga. Jadi itu yang saya katakan, kita dalam masa transisi, pergeseran ini. Individualisme belum, ya kan? Materialisme ya belum, liberal ya belum ini. Masih dalam proses. Nah, menurut saya sebagai seorang pakar sosial, daripada kita nanti terkondisikan oleh perkembangan zaman, ya masih mending sejak sekarang mari kita kondisikan saja supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita. Ini barangkali saja menjadi suatu kebijakan pemerintah mengkondisikan sekarang supaya nanti hasilnya itu seperti yang kita harapkan. Artinya perlu direkayasa. Jangan dibiarkan berjalan secara alami begitu, ada rekayasa. Nah, makanya dalam rekayasa itu salah satu adanya test case. Uji coba satu peristiwa, bagaimana reaksinya. Reaksi itu diukur kan? Oh, kita belum mampu, ya udah mundur dulu, kan gitu. Gawe maning juger maning. Wow, keras sekali. Ya udah. Ini Bu ya, masalah ini dari mulainya dari mana? Buya berkali-kali memulai istilahnya contoh kecil yang terjadi di laut atau mungkin juga termasuk Porkim. Dalam artian sudah berkali-kali istilahnya memulai dari awal. Taruhlah misalkan nuzul Quran, makan-makan seperti itu. Istilahnya masyarakat kepeduliannya kan sama sekali. Ya masalah yang terakhir kebagian karo beli bujareng kono. Kemudian dari situ belajar lagi dan kemarin kan istilahnya masalah muludan. Kemudian dibagi seperti itu. Nampaknya istilahnya kebagian semuanya. Iya. Artinya nggak ada yang gendang. Kemudian masalah Porkim. Yang kemarin yang setuju juga ada, yang tidak setuju juga ya ada. Ada yang gelendeng istilahnya banyak. Yakin mampatine akeh jakin di pondok ke. Ana sih ngomong kayak kau nenggebu ya. Artinya apa? Melihat yang istilahnya Porkim itu tokoh masyarakat lah, bisa dikatakan imam masjid. Tapi dalam cara bermakan dan sebagainya waktu bulan puasa, istilahnya ya ngambil nasi di luar batas ini yang duluan tuh. Enggak pernah memikirkan bagaimana orang yang di belakangnya. Artinya ya seperti itu juga istilahnya ya masa bodoh lah dengan orang yang di belakangnya, istilahnya masih ya arep keduman arep beli sing karima. Masih punya prinsip seperti itu. Kemudian kita memulainya dari mana untuk membangun istilahnya kepedulian sosial? Kira-kira dimulai dari mana, Bu ya? Ya, memang begini. Selagi ringgan. Apa ringgan kok? Ribonggan. Menjadi perilaku masyarakat kita, maka harus ada aturan-aturan yang membiasakan mereka nanti dari melalui proses itu supaya kita juga memikirkan teman yang lain. Kalau makanan yang kita sediakan untuk imam masjid, makanan yang kita siapkan untuk anggota majelis zikir, terjadi perebutan, saya kira bukan di situ saja, di skala nasional. Ya, kue nasional nih yang begitu besar jumlahnya, kekayaan laut udara juga sama, ringgan, singkari, bonggan, rerawut sampai ribuan meter kubik ilajeng logging itu kan ringgan, nggak mungkin anak putukannya pribadi keduman beli anak putukannya yang beli sih. Jadi ini adalah
perilaku yang ada di Indramayu itu mencerminkan sebagian perilaku umum seluruh Indonesia dalam tingkatan segala macam level. Jadi kita sebagai orang yang melakukan harokatul islah, gerakan perbaikan-perbaikan, itu reformasi itu sendiri juga ya harus mencoba segera membuat aturan-aturan supaya jangan sampai terjadi yang kari bonggan. Makanya ada batasan-batasan. Ya, nebang hutan boleh, tetapi setiap kamu tebang pohon harus nanam pohon lagi. Jangan tebang, nanamnya nggak mikirin, akhirnya kan gundul semuanya. Itu kan persoalan begitu. Lautan sudah berulang kali larangan menggunakan pukat harimau yang pakai rantai, ditarik dengan kapal, akhirnya batu karangnya bedol semua kan. Akhirnya tidak ada tempat berlindung dan bersembunyi bagi ikan, tidak ada tempat untuk berkembang biak kan. Ya pragat, pakai seseke. Pakai bom, pakai segala macam. Ketangkap lagi, dibuat lagi, enggak pernah jerak kan begitu. Ya kenapa? Nah, saya kira ya ujung-ujungnya adalah contoh pribadi langsung kepada bangsa ini. Kita mulai daripada orang nomor 1. Makanya saya bilang, kalau saya jadi presiden, ini kalau aja, namanya juga kalau ngelamun, ya tidak bakal terjadi kan gitu. Ini kan menceritakan sesuatu yang tidak bakal terjadi, tapi kita kan masih berhipotesa. Makanya kalau saya jadi presiden, saya tidak akan bicara tentang pemberantasan korupsi. Tidak akan bicara kolusi, tidak akan bicara nepotisme, tidak akan bicara illegal logging, tidak akan bicara apa-apa. Saya akan baik-baik aja lah. Bisa menang, belum ngomong apa-apa kita mah. Lama jadi presiden kah? Tinggal diam. Hanya setiap hari saya makan itu direkam di kamera, disiarkan di seluruh TV di Indonesia bahwa presiden kita itu tiap hari makannya hanya tempe saja. Kemudian saya bersumpah bahwa saya akan makan tempe saja, tidak lebih dari tempe, kalau bangsa kita ini belum makmur. Ada menteri yang korupsi, saya biarin aja, nggak usah saya hukum, bakal belisin mah. Saya kira dengan membangun budaya malu saja, itu sangat besar pengaruhnya akan merubah perilaku. Tetapi adakah seorang pemimpin yang siap makan tempe tiap hari? Adakah pemimpin yang siap naik sepeda dari rumah ke kantornya? Nah ya iya. Jadi kalau kita berbicara secara kasuistik seperti itu ya enggak selesai persoalannya. Komentar mereka, ya pondoknya bati ya akeh makanan mah. Ya itu kan sekedar dugaan mereka. Enggak tahu mereka kita tomboknya berapa. Mereka enggak tahu tombok kita bikin buletin tiap bulan 7 juta setiap minggu. Iya kan? Sampai berpuluh-puluh buletin. Dari mana uangnya mereka enggak tahu kok. Uang dari kantong pribadi. Iya kan? Bahkan modern dari Indramayu ngurusin sih kita nugang mobil kok beli 1.000 sekali jalan kok. Yang mobil kan 1.000 bahkan Jakarta yang Indramayu bolak-balik. Ping-pirang puluh bolak-balik ngurusin. Lah ya iya. Ya itu artinya bahwa bagaimanapun juga mungkin ya kesalahan saya kenapa tidak disosialisasikan. Ya sebetulnya kalau mereka cerdik saja kan bisa ngitung berapa anggaran APBD itu untuk Forkim. Lalu tunda imam masjid berapa, per orang berapa, dikalikan berapa, sisanya berapa. Makan semewah itu, ya kan begitu? Iya kan? Dengan senaknya sebanyak itu, dengan termasuk pekerjaan bagi surat, motokop segala macam. Untungnya di pesantren ada banyak pasukan jin yang bekerja tanpa imbalan, yang sam'an wa ta'atan saja kepada kiainya. Lemah di masyarakat, apa beli puluhan juta habisnya. Jadi gimana? Ya sudah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampunan kepada mereka. Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun. Semoga Allah memberikan
kecerdasan di otak mereka. Karena mereka nggak ngerti sih, man. Ya udah aja. Iya. Tapi kan sudah saya tawarkan, barangkali ada di antara kalian yang pengen jadi ketua Forkema, enggak? Iya, biar saya bikin yang lain kan gitu, berkembang. Biar saya sempat mikirkan bikin perguruan tinggi kan gitu, sudah nggak usah Forkema lagi lah. Saya pasti ingin serah boleh apa, sambil berukun boleh. Tahu kan akhirnya, nah, itu persoalannya. Jadi ya mengapa ya? Karena mereka mengukur dengan dirinya sendiri. Bakal oleh sumbangan 1 juta ke singkang udah ke 1 juta boleh. Karena untuk mancingnya juga 10 juta kan. Ya 10% kan untuk mancingnya. Itu suatu kelaziman. Kalau nggak begitu nggak bisa. Jadi ya pasti kan menurut dugaan mereka kita akan pengal yang sama. Ya nggak ada masalah. Yang penting kita ini nggak usah merespon. Saya tidak ada waktu untuk meladeni omongan seperti itu. Kalau saya ngeladeni ya saya ya habis waktunya untuk bertengkar, nanti tidak ada waktu untuk bekerja, ya kan gitu. Ya kalau seandainya semua omongan dilawan, dibuktikan, didatangi, dioncok, terusin, oh ya beli peragat itu masalah. Apalagi itu orang yang tidak tahu, orang yang sudah tahu persis juga tetap menunjukkan sikap tidak bersahabat kok, iya kan? Yang makan di sini, minum di sini, tidur di sini, menggunakan listrik kita juga, air kita, makan kita, ngising nih kayaknya, turun nih kayaknya, tak eman kayak anak dewek. Yang telaktek sih, ngindilin wong sejen, lebih setia kepada orang lain yang tidak pernah berjasa apa-apa. Terjadi kan? Lah iya kan? Apa manis yang beli weru? Apa manis yang tidak pernah menikmati fasilitas kita? Ya sangat mungkin sekali kok. Yaitu, jadi kita kembali bahwa ada orang yang tidak percaya, ada yang percaya, ada yang tidak mau percaya. Orang yang percaya dikasih bukti, dibuktikan. Ya semakin percaya, karena tadinya udah percaya. Yang tadinya belum percaya dibuktikan, nih, uang nih, tuh untuk gaji. Forkim sebulan 100 kali 3 bulan 300 kali 800 sok berapa, sisanya sekian, ya kan, untuk ini, lalu akhirnya gimana? Ya kalau dasarnya dia tidak mau percaya, ya tetap tidak percaya, ya bisa bahkan mah di markup kan begitu ya. Pokoknya mah wong seneng beli kurang pengalem, wong sengit beli kurang apa sih aku? Ini perilaku sosial yang semacam ini. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, ingin mensejahterakan umat, kita ingin menjadi orang yang sukses, mencapai tujuan kita, cita-cita luhur kita, tolong jangan menjadi pertimbangan. Ya kan, perilaku semacam itu jangan menjadi pertimbangan kita untuk menentukan kita berbuat atau tidak berbuat. Berbuat sajalah. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan pertama kita harus yakini dulu bahwa apa yang kita lakukan akan berhasil dengan seizin Allah. Awalnya kita pasti dituduh orang lamun. Ya dulu kan orang lamun mikir pengen imam masjid pengen digaji kok ngelamun ora gini. Kan ngelamun ingin membuat imam masjid sebagai subagen transformasi sosial. Ngelamun kan dengan pelatihan mana mungkin. Dan mereka yang underestimate tuh. Masa ngerti ya jika dari imam punya goblok beli sekolah-sekolahan. Ya jangan underestimate tuh. Saya percaya manusia mereka bisa menerima ilmu kok. Dan mereka bisa membangun kepribadiannya, membangun kewibawanya sehingga menjadi imam-imam yang disenangi oleh masyarakatnya. Iya kan? Ini kan perlu ada pelatih untuk mereka. Jadi karena masjid masyarakat beli pada gelem sembayang, seperti kelawir, sembayang embong, ya sebar mending embong teduh papat, masjid mau gede nih. Ya aja nyalakan masyarakat dong. Ya karena Anda
belum punya kepribadian yang menyenangkan. Iya, tidak tahu menghargai orang, tidak mau berterima kasih. Anu mau nyumbang 5.000 di wajan. Lah, mau 5.000 sih. Beli tulung motor kesuwun kah? Iya. Terlembuk ngopi sumbangan ditolak. Kayak bersih-bersih dewek. Iya. Sebut uang haram. Ya, itu permasalahan. Jadi kita mulai belajar. Jadi ya pada akhirnya kalau seandainya Bung Karno, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, Hitler, Nabi Muhammad dan sebagainya, orang besar Nabi Ibrahim dan sebagainya, saya kira kalau masih mempertimbangkan apa kata masyarakatnya, mereka tidak akan berbuat kok. Iya. Ya, kita juga bikin pondok pesantren cadang bingan. Kan disebutnya ngelamun, duitnya sing di pengen pondok 40 hektar sing ana segala macam sekolah kan SMP, SMA, sanawiyah, SMK. Pada mikir duitnya sing di. Ya kalau kita kan enggak ada urusan. Yang penting saya enggak ngerepotin orang kok. Kata kita beli ngerepotin beli apa? Pada recok dewek, geger dewek, madani dewek aja. Ya bisa keladen, akhirnya kan mari dewek. Lamun kita yang ladeni malah beli mari-mari kok niki. Ro kena. Baka wadanan diladeni malah beli mari-mari madanane. Tapi ditelenggakan mari dewek sih. Malah justru menjadi menambah banyaknya orang yang simpatisan kepada kita, yang simpatis kepada kita. Dan dengannya kita diam berdiri, kita menjadi orang yang simpatik ya, sangat disenangi orang. Kita nggak pernah ngerasain orang, dirasain dia cuek aja. Kita berbuat untuk siapa? Untuk Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mencerdaskan masyarakat, ya kan? Dengan pendidikan agama yang berkualitas. Atau yang nanti yang menikmati juga anak-anak mereka, sing peter anaknya, sing bener ya anaknya, sing emaning mertua ning wong tua ya anaknya. Anaknya kita mah durung tentu menikmatinya kok. Seperti itu, apakah mereka berterima kasih? Belum tentu semua orang berterima kasih. Tetap saja ada orang yang mencurigai. Suan ngati-ngati ngajeng kiai sakur ko. Kin mah iya kayak ahli sunnah wal jamaah. Saya semua diseret dari Syiah sih ko. Awit kapan kita majeng Syiah kan kanannya. Dan itu yang semacam itu. Ya, yang tersinggung ya ada juga, yang marah ada, yang curiga ada, yang tetap membenci ada, yang berterima kasih ya ada, semuanya beragam. Memang seharusnya adalah seperti itu. Memang seharusnya adalah seperti itu. Jangan berharap semua orang senang kepada kita. Nah, ujung-ujungnya pertanyaan, enak duwe majikan siji, enak duwe majikan akeh. Bakat duwe majikan akeh. Majikan pertama mbasuwe ning kali. Engko gebuk-gebuk ning watu. Majikan siji ning sumur bae. Sing sejane nganggo mesin cuci bae. Jadi kan pihak-pihak masyarakat seperti majikan kan, ngatur semua. Bagaimana kita bisa menuruti aturan yang dari berbagai pihak banyak dan aturannya tidak sama? Apa beli klenger? Nyong anak bae bakal mbokor bapane aturannya sejen keder anaknya. Jadi bapane ning SMA nang sekolah, jadi mbok beli ning alia. Apa beli keder anaknya? Jadi bapane mondok, jadi mbok aja. Apa beli keder? Taruh bapaknya mondok, dialap ning mbok ya beli. Bapaknya nitip ning kita. Oleh rong dina tekan mbok dijukut maning. Nah, oleh karena itu, maka satu-satunya jalan yang paling baik dalam membangun perilaku kita, falsafah hidup kita, tujuan kita, keinginan kita, ya udah tekan saja kontrak mono loyalitas. Majikan kita hanya satu, hanya Allah saja. Dan kita bekerja hanya untuk Allah saja. Dan kita minta bantuannya hanya kepada Allah saja. Titik. Selain dia, nggak ada urusan. Enak beli lah kita dimajikan sisi. Ya sudah selesai. Nah makanya kan Allah juga menjelaskan dalam hal ini. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di dunia ini ada banyak Tuhan, rusak. Ya kalau bersepakat ya bukan Tuhan namanya dong, namanya kekuasaan.
Ujung-ujungnya kan akal-akalan. Ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan kebaikan. Ada Tuhan siang, ada Tuhan malam. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan perusak. Maka perusak apa Raneka? Siwa. Maka yang mencipta Brahma. Nah, iya. Ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik. Ya, keter beli makanya. Nah, jadi Tuhan juga harus satu dan kita juga harus satu. Nggak boleh dua. Kita ini kan dua. Dualisme. Bakal lagi ngaji mano kayak sih aku bener aku kayak ngaji mah. Iya. Waya balik ning pergaulan sejen maning gini. Iya boleh. Perilaku di kantor tidak sama dengan perilaku di rumah. Perilaku di majelis taklim tidak sama dengan perilaku di pasar. Seperti itu. Berarti kita kan juga banyak, tidak satu kan. Udah Tuhannya banyak, kepribadiannya banyak. Iya, porak-poranda, tercabik-cabik kita ini semuanya. Maka ngaji mah ya, aduh ya benar. Iya. Begitu kita ke kantor, sulit untuk menerapkannya. Iya kan? Kenapa? Ada yang tersinggung, ada yang tidak suka. Kita ditekan-tekan masyarakat. Kita nggak berani ngelawan. Dituruti banyak stres. Dilawannya beli wani. Ya, akhirnya terciptalah perilaku-perilaku kemunafikan itu. Dibuat oleh kondisi kita sendiri. Ngelawan nggak bisa, nurut pegel. Makanya jadi amroji akhirnya. Itu memang bahwa pada akhirnya banyak sekali kita liku-liku kehidupan ini. Ya, kehidupan bermasalah itu tidak mudah. Ya memang pada awalnya karena kita bermasyarakat, kehidupan kita menjadi ringan. Memang betul. Karena ada job description. Kita nggak usah nanam apa saja yang kita butuhkan. Nanam sabrang, nanam bawang, nanam cabai, nanam merica, nanam. Nggak usah. Kita bisa nanam padi. Udah nanam padi aja. Jangan khawatir nggak bisa beli cabai. Nanti padinya dijual, beli cabai. Kita nggak usah bikin belajar jahit. Udah nanam padi yang benar, nanam semangka yang benar. Nanti hasilnya beli kain, suruh orang jahit. Bayar, selesai. Karena ada job description itu. Jika masing-masing dengan bakatnya keahlian yang berbeda, yang dicipta Allah berbeda-beda, akhirnya menjadi pencukupan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Iya kan? Nanti kaidah yang berlakunya adalah berapa harganya ada tergantung kepada persediaan dan permintaan. Itu terjadilah hukum ekonomi masalahnya. Seperti itu. Ya bakal wong nandur bawangnya setitik, ya harganya 20.000. Bakal wong nandur bawang kabeh 200 perak sekilo kan. Pernah kan termain nandur bawang kabeh. Beli pai sing tuku. Sampai tekan bosok beli itu. Akhirnya beli di mana? Lu sama main duit 200 perak mana udah dewak, mana 2 juta lu udah dewak. Ya beli payu. Nah, makanya sekarang kalau sudah tahu sistem begitu, coba kita memproduksi sesuatu yang masih jarang. Baru ada harganya. Ya sebetulnya ismun, zambun, wizrun, apa lagi? Ismun, khati'atun, ismun, zambun, wizrun. Banyak sekali itu sebetulnya. Ya iya. Itu ruwet ya beli. Kalau zambun itu banyak ditekankan kepada pengertian kita melanggar larangan. Kalau ismun kita meninggalkan kewajiban. Kalau wizrun, iya itu. Kalau khati'atun kesalahan yang karena kealpaan, karena ketidakmengertian, ketidaksengajaan. Kurang hati-hati. Makanya la junah alaikum fima akhta'tum. Enggak dosa kalau khati'ah. Lupa dan alpa. Ya, kelalaian. Bahasa Indonesianya semuanya dosa semua. Ya, kejar. Makanya ketika Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tadu muthqalatan ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Itu adalah mempunyai arti yang lain. Ya ghafira dzanbi, ya
atau ghafiru dzunubi. Nanti ketika Allah mengampuni itu nanti disebut dengan al-maghfirah, ada lagi ghufran, nanti ada lagi dengan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu juga adalah sebagai respon daripada bagaimana terjadinya suatu kejahatan itu sendiri. Kalau yang kecil ya wa'fu anna, ya kan? Kalau dosa besar wa tub alaina, rada gede titik ya waghfir lana, dari kelalaian warhamna. Jadi memang acuan bahasa itu seperti itu. Makanya jadi sulit sekali kita menerangkan agama dengan bahasa Indonesia ini. Ngalar-ngalar beli karu-karuan. Lamun kita ngomong ke bahasa Arab kah? Sing nalika ngomong ke bahasa Jawa rong jam, ke bahasa Arab ya 4 jam peragat. Ya kan? Artinya tidak perlu diuraikan lagi kan? Oh, udah enak, lancar. Banyak sekali yang semacam itu. Antara wizrun, danbun, khati'atun, wizrun, apalagi banyak kok. Ya, nanti juga ada mihnatun, ada balaun, ya, imtihan dengan ibtila. Nanti ada baliyatun, ada balaun, itu beda-beda. Bentuk masdar berbeda, bentuk jamak berbeda, artinya berbeda. Ya, ketika kafirun itu kufaru, dengan kafarah, dengan kafiruna juga artinya berbeda-beda. Ya, yadun antara yadun aidi dengan ayadi juga artinya beda. Tariqun dengan turukun dan turuqatun juga artinya berbeda. Tariqun dengan tara'iq juga artinya beda. Bentuk jamak berbeda, maknanya berbeda. Syahidun kalau jamaknya syawahid lain artinya. Kalau syahiduna jamaknya syahiduna lain lagi. Kalau syuhada lain lagi, ada syahidun, ada syahidun. Ya, memang sebetulnya melelahkan juga sih belajar bahasa Arab itu. Tapi setelah dicapai, iya enak juga. Iya, menambah kita jadi cerdas loh. Makanya inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, supaya cerdas iranya. Bahkan nggak bahasa Jawa, bukannya beli cerdas-cerdas. Balik. Oke, yuk gitu aja ya. Assalamualaikum.